Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki Rahmat. Selamat sore, Pak Fadli Hizbullah. Waalaikumsalam, Pak. Pak Usma Gumara, apakah terdengar nama saya? Terdengar, Pak. Alhamdulillah jelas. Ya, terdengar Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Oh, Jelas. jelas ya? Ya, Pak. Bisa, bisa. Makasih Pak Diri. Kalau ada yang kita bisa ambil. Kalau kita pendidikan bisa ambil kita pendidikan. Kalau kita yang bisa Oke, hari ini materinya adalah filsafat umum dan filsafat ilmu. Betul Bu ya? Ya Pak Diki ya, hari ini materinya filsafat umum dan filsafat ilmu. benar. Ah, Pak Ashabul Kahfi, suaranya jelas Bu, Pak. Jelas ya, Pak. Oh, kurang ini, kurang jelas kali. Filsafat umum dan filsafat ilmu. Jadi ada bahasanya ada filsafat, ada umum, ada ilmu, kemudian ada manusia. Yang menggunakan filsafat umum dan filsafat ilmu adalah manusia. Nah, filsafat itu kita tinjau dari sisi agama dan dari sisi umum. Nah, kalau dari sisi agama kita tinjau bahwa filsafat itu adalah sebuah kebenaran mutlak, ya, sebuah kebenaran mutlak. Jadi kebenaran mutlak ini bisa datangnya dari Tuhan atau divine science, atau datangnya dari sesama manusia atau human science. Nah, kemudian kalau dipandang dari sisi manusia, bahwa filsafat itu adalah sebuah kecenderungan manusia untuk menerima, mencari sebuah kebenaran. Jadi kita belajar filsafat itu adalah untuk menentukan apa yang benar menurut kita sebagai manusia. Nah, filsafat itu terdiri dari dua kata, philo dan sopo. Jadi philo, philo atau philo dan sopi. Philo itu adalah cinta, kemudian orang-orang yang selalu mencari kebenaran. Orang-orang yang selalu mencari kebenaran. Nah, kebenaran itu dari setiap orang itu pasti berbeda. Orang satu dengan orang lain dalam menyikapi sebuah kebenaran itu berbeda. Masyarakat satu dengan masyarakat lain dalam menyikapi kebenaran itu juga akan berbeda. Sebuah negara dengan negara lain dalam menyikapi kebenaran juga adalah kemungkinan besar berbeda. Namun kesemuanya itu adalah ada satu irisan yang sama-sama sama dalam memandang sebuah kebenaran. Ya, dalam memandang sebuah kebenaran. Nah, yang keduanya adalah umum. Umum itu adalah filsafat berlaku untuk setiap manusia. Dimanapun mereka berada, filsafat selalu ada. Dimanapun mereka berada, filsafat itu selalu kita gunakan. Dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Yang selanjutnya adalah ilmu. Nah, ilmu ilmu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki seseorang setelah melalui proses-proses keilmuan. Nah, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui, dapat kita ketahui tanpa melalui proses-proses keilmuan. Nah, proses keilmuan itu seperti apa sih? Nah, proses keilmuan itu adalah misalnya yang pertama kita mengobservasi.
sebuah gejala. Nah, gejala itu kemudian kita tentukan, kita duga atau kita hipotesa. Apakah gejala itu benar berhubungan dengan Y? Apakah benda itu ataupun kejadian itu benar tidak berhubungan dengan Y? Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian nanti disimpulkan. Kemana tuh disimpulkan? Jadi dugaan itu disimpulkan bahwa memang ada hubungannya antara variabel X dan variabel Y. Atau memang tidak ada hubungannya antara variabel X dan variabel Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dijadikanlah sebuah kebenaran. Dijadikanlah sebuah kebenaran. Yang selanjutnya adalah manusia. Nah, manusia juga sama. Manusia itu dalam pandangan agama, dalam hal ini Islam, atau manusia dalam pandangan manusia. Nah, manusia dalam pandangan Islam atau dalam pandangan agama, sekurang-kurangnya ada 5 definisi tentang manusia. Jadi yang pertama, manusia itu sebagai al-basyariyah, sebagai makhluk. Makhluk yang memiliki jasmani sama seperti dengan makhluk yang lain. Itu al-basyariyah. Jadi manusia itu sama memiliki susunan susunan daging, susunan tulang. Kemudian dengan yang